Hidup sebagai orang-orang merdeka. Hidup dalam kemerdekaan adalah perjuangan. Kemerdekaan tidak langsung diperoleh setiap orang ketika dia lahir. Tidaklah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Setiap orang adalah tawanan dari pengalamannya sendiri, ujar Edward R. Murrow, seorang jurnalis televisi Amerika. Pada dirinya, manusia adalah tawanan dalam menjalani kehidupan. Dari pengalaman hidup yang pasang surut, tragedi, komedi, suka duka, susah senang, berhasil gagal, sehat sakit, dan lain sebagainya, pada satu sisi telah membentuk optimisme. Namun, pada sisi lain telah membentuk trauma. Tidak ada manusia yang hidupnya hanya pada satu sisi dalam pasang surut itu. Yang berbeda adalah kadar, kemampuan, dan terutama cara memaknai dan memahami. Hidup lebih banyak senang, suka, sehat, dapat membuat orang merasakan kegembiraan yang sangat euforia dan merasa seperti dewa. Sisi kehidupan yang satu ini tidak justru langsung dapat memerdekakan manusia. Kesenangan dan kesukacitaan yang berlebihan yang hanya dinikmati sendiri justru akan menawan dirinya dalam euforia. Manusia yang hidup dengan lebih banyak tragedi, duka, dan gagal dapat membawanya pada trauma yang mendalam pada satu pihak. Trauma dapat membuat manusia negatif dalam memandang kehidupan. Hidup yang penuh iri, dengki, dendam, amarah membuat si manusia itu menjadi tawanan oleh sesuatu yang sulit dia identifikasi siapa atau apa yang menawannya. Dunia, kehidupan, dan semua di dalamnya dipahami seolah-olah begitu gelap, jahat, dan tidak berguna atau tidak berarti. Semua orang dimusuhi atau bahkan selalu berusaha dipinggirkan dan dimusnahkan. Sesungguhnya, iri, dengki, dendam, amarah, serakah mestinya dipahami bukan hakikat manusia itu sendiri. Ia terkonstruksi dalam ruang dan waktu. Manusia yang hidupnya dipenuhi dengan semua sifat dan karakter buruk itu adalah tawanan dirinya sendiri. Manusia budak ego. Manusia tawanan ego. Manusia yang gagal menjalani dan menghayati kemanusiaannya. Pada pihak lain, dengan kecerdasan Homo sapiens, manusia akan mengatasi trauma dengan optimisme dalam jalani kehidupan. Dari gua yang gelap, ia selalu berusaha mencari celah, sekecil apapun untuk melihat cahaya yang mencerahkan. Dari celah itu, ia melihat bahwa masih ada harapan kehidupan di luar kegelapan. Secara kreatif dan bijak, celah kecil kemudian diberdayakan menjadi pintu untuk keluar dari kegelapan menuju kehidupan dan berpartisipasi dalam mengupayakan kebaikan bersama. Inilah manusia yang merdeka. Manusia yang berhasil berjuang menjalani kehidupan. Semua hal itu ada dalam ketegangan kreatif kehidupan manusia. Maka kemampuan nalar, intuisi, dan imajinasi yang ada pada manusia membantu dia mengusahakan kehidupan secara lebih baik. Manusia kemudian mengupayakan kebudayaan sebagai cara dia untuk mengatasi kemerosotan hidup secara kolektif. Maka, kemerdekaan diperjuangkan. Kemerdekaan mesti dikonstruksi oleh nalar, intuisi, dan imajinasi untuk dapat hidup sebagaimana nurani menghendakinya. Kebudayaan adalah cara manusia untuk merdeka secara kolektif. Dengan kebudayaan, kemerdekaan diupayakan secara bersama untuk dinikmati bersama pula. Agama-agama dihadirkan untuk membebaskan manusia dari kekuasaan yang laten pada dirinya, yang ilahi menjadi pusat kekuasaan. Politik diciptakan untuk memerdekakan manusia dari perebutan ruang dan kuasa. Politik dibuat agar setiap orang dapat hidup menurut haknya. Ekonomi ditemukan sebagai cara agar sumber daya dapat dikelola tanpa harus saling bunuh dan saling menindas. Hidup bersosial, berelasi, membangun masyarakat adalah cara masyarakat untuk keluar dari tawanan ego. Membangun relasi adalah cara terbaik untuk bereksistensi, hadir dan mengada. Hanya dengan berelasi, manusia dapat merefleksikan dirinya. Orang-orang lain adalah cermin
dan relasi adalah upaya untuk menemukan dirinya dalam kehadiran bersama orang-orang lain. Seni membantu manusia untuk dapat merefleksikan secara mendalam tentang kehidupan, dan bagaimana refleksi itu diekspresikan secara kreatif dan menginspirasi. Pengetahuan adalah untuk membebaskan manusia dari ketidaktahuan. Tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami dapat membuat manusia berprasangka, tidak berkembang, tidak bertumbuh, dan tidak dapat mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas. Bekerja adalah cara manusia membebaskan dirinya dari ketidakberdayaan. Dengan bekerja, manusia dapat berdaya untuk melanjutkan kehidupan. Hidup sebagai orang-orang merdeka berarti menjadi manusia yang penuh optimisme, memandang dunia secara terbuka dan positif, aktif mengalir dalam kehidupan. Manusia merdeka berpartisipasi aktif dalam mengusahakan kehidupan yang baik dengan mengutamakan tuntunan nurani ketimbang ego, ideologi ataupun bahkan sentimen-sentimen identitas. Kritik nalar atas realitas didasari oleh nurani yang jujur dan tulus. Imajinasi dikembangkan untuk kreativitas yang mendukung kehidupan yang baik. Pengetahuan diupayakan untuk mencapai kebenaran kehidupan. Pokoknya, aktivitas berkebudayaan, beragama, berpolitik, berekonomi, berelasi secara sosial, belajar, dan berkesenian adalah untuk melestarikan kehidupan bersama yang merdeka dan baik.